Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adan di channel Adan Official. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Asal Mula Anak Sungai Mahakam. Pada zaman dahulu kala, hiduplah 3 orang bersaudara yang tinggal di sebuah pondok besar di sekitar hulu Sungai Mahakam. Anak yang paling tua adalah seorang perempuan bernama Siluk, anak tengah laki-laki yang bernama Ayus, dan adik bungsu laki-laki bernama Ongo. Berbeda dengan Siluk dan Ayus yang keahliannya bisa diandalkan, Ongo yang usianya masih kecil masih menggantungkan diri pada kedua kakaknya. Siluk dikenal sebagai gadis yang suka melakukan bedewa, memuja dewa dan bebelian ritual adat untuk mencari kesaktian. Hampir setiap hari, baik siang dan malam, Siluk bersemedi sampai lupa untuk makan dan minum. Sementara itu, Ayus diceritakan dalam Asal Mula Anak Sungai Mahakam sebagai remaja. Laki-laki yang berperawakan badan besar dan kuat, Ayus bisa mencabut pohon besar beserta akar-akarnya dengan mudah. Selain itu, langkah kakinya juga sangat panjang sehingga bisa berlari menempuh jarak yang jauh dengan cepat. Sayangnya, remaja ini suka mencampuri urusan kakaknya dan bertindak ceroboh. Ongo yang masih berumur belasan tahun tidak memiliki keahlian apa-apa. Setiap hari, ia hanya makan dan tidur jika tidak disuruh oleh kedua kakaknya untuk melakukan sesuatu. Pada suatu malam, hujan deras mengguyur daerah di hulu Sungai Mahakam tempat 3 bersaudara itu tinggal. Air hujan yang tak kunjung reda selama semalam suntuk menyebabkan atap pondok rumah mereka bocor. Alhasil, tilam kasur dan bantal mereka basah. Ayus dan Ongo tidak dapat tidur karena keadaan pondok yang basah. Sementara itu, Siluk sama sekali tidak mendengar derasnya air hujan karena ia sedang husyuk bebelian dan bedewa. Keesokan paginya, Ayus dan Ongo pergi ke hutan untuk mencari daun serdang yang akan mereka gunakan untuk mengganti atap pondok yang rusak. Sementara itu, Siluk yang masih sibuk bebelian dan bedewa seperti tidak peduli dengan keadaan rumah mereka. Meskipun kesal, Ayus hanya membiarkan kakak perempuannya itu dan bersiap dengan Ongo untuk pergi ke hutan. Ia dan Ongo diceritakan dalam legenda Asal Mula Anak Sungai Mahakam berpamitan sekaligus meninggalkan pesan untuk Siluk. Kak Siluk, hari sudah siang. Aku dan Dik Ongo mau ke hutan untuk mencari daun serdang. Kalau sudah selesai bebelian, tolong nanti kakak memasak untuk makan siang. Ya, seru Ayus. Siuk yang tengah bersemedi merasa terkejut mendengar teriakan dari Ayus. Perempuan ini kecewa karena adiknya telah membangunkannya dari semedi secara terpaksa, sehingga ia tidak bisa menyelesaikan ritualnya dengan baik. Baiklah, aku nanti akan memasak makanan untuk makan siang, jawab Siluk. Wanita itu kemudian menambahkan pesan, setelah kalian pulang dari hutan, jangan sekali-kali kalian membuka tutup periuk. Kalian cukup menambahkan kayu bakar kalau apinya mulai padam. Iya, Kak, jawab Ayus dan Ongo dengan serempak. Setelah melihat adik-adiknya yang berangkat ke hutan, Siluk segera pergi ke dapur dan mengambil beberapa lembar daun padi untuk dimasak. Daun-daun padi yang telah dibersihkan itu kemudian dimasukkan ke dalam periuk yang di dalamnya sudah terisi air. Lalu, Siluk menyalakan api untuk memasak lembaran daun padi dalam periuk tadi. Ia kemudian melanjutkan semedinya kembali dan berdoa kepada dewa agar daun-daun padi yang ia masak dapat berubah menjadi nasi. Ketika matahari sudah berada di atas kepala, Ayus dan Ongo memutuskan untuk kembali ke rumah karena telah berhasil mengumpulkan daun-daun serdang. Kedua laki-laki merasa kelelahan dan kelaparan. Sesampainya di rumah, Ayus dengan semangat pergi ke dapur untuk makan siang. Namun, Ayus merasa sangat kecewa karena periuk untuk memasak nasi masih di atas tungku. Kenapa periuknya belum diangkat? Apakah nasinya belum matang? Tanya Ayus dalam hati.
Ayus yang sudah kelaparan pun segera menghampiri periuk itu. Karena penasaran, ia melupakan pesan Siluk untuk jangan membuka periuk. Ketika dibuka tutupnya, betapa kagetnya Ayus karena dalam periuk itu hanya ada lembaran daun padi dan sebagian lainnya berupa nasi. Ayus segera menutup periuk di atas tungku karena baru teringat akan pesan kakaknya untuk tidak mengusik periuk itu. Sayangnya, layaknya peribahasa nasi yang telah menjadi bubur, tetap saja Ayus telah melanggar pesan kakaknya. Sementara itu, di ruangan lain dalam pondok, Siluk sudah menyelesaikan bebelian dan pergi ke dapur untuk mengecek apakah nasinya sudah masak atau belum. Namun, ketika perempuan ini membuka periuk, nasinya masih ada beberapa lembar daun padi yang belum berubah menjadi nasi. Kenapa hanya sebagian saja? Seharusnya semua daun padi sudah berubah menjadi nasi. Ini pasti perbuatan Ayus yang telah melanggar pesanku, ucap Siluk dengan nada kesal. Ayus, kenapa kamu melanggar pesanku? Kalau sudah begini, tak ada lagi gunanya kita untuk tinggal bersama. Aku lebih baik pergi dari sini dan tinggal di dekat pusat air. Dengan begitu, tak ada seorang pun yang akan menggangguku. Saat bebelian dan berdewa, terang Siluk. Setelah melampiaskan kekesalannya, Siluk segera mengemasi pakaiannya. Tak lupa, wanita ini juga mengambil ayam jantan sakti kesayangannya dan pergi menyusuri sungai menggunakan rakit. Sebelum pergi, Siluk memberikan pesan kepada adik-adiknya. Kakak harus pergi sekarang. Tolong jaga diri kalian. Baik-baik, ujar Siluk. Ongo yang tiba-tiba berpisah dengan kakaknya, tentu saja merasa sedih dan hanya bisa menangis. Sementara itu, Ayus yang merasa bersalah dan menyesal atas tindakannya karena membuat kakaknya pergi, hanya terdiam. Saat rakit yang dinaiki, Siluk sudah melaju di atas aliran sungai. Ayus lalu memutuskan untuk berlari dan menghalangi kakaknya. Karena larinya yang cepat, laki-laki ini berhasil mendahului kakaknya. Untuk menghalangi kakaknya, Ayus melemparkan batu-batu besar ke tengah sungai Mahakam untuk membentuk bendungan. Aliran air yang melambat membuat rakit yang ditumpangi Siluk tidak bisa bergerak secepat sebelumnya. Ketika rakit Siluk sampai di hadapan bendungan buatan Ayus, perempuan itu mengangkat ayam jantannya dan menyuruh hewan itu untuk berkokok. Ayam jantanku yang sakti, berkoteklah, perintah Siluk. Ayam jantan itu menuruti perintah Siluk dan berkokok dengan volume yang keras. Suara kokok ayam sakti itu mampu menghancurkan bendungan yang dibangun oleh Ayus. Siluk kemudian melanjutkan perjalanannya ke hilir. Ayus tidak ingin menyerah. Laki-laki itu berlari kencang hingga mendahului laju rakit Siluk dan membuat bendungan lagi yang lebih kokoh. Sayangnya, suara kokok ayam jantan sakti peliharaan Siluk tetap bisa merobohkan bendungan buatan Ayus. Kejadian itu berulang-ulang terjadi antara kegigihan Ayus untuk membangun bendungan dan kesaktian suara kokok ayam jantan Siluk. Mitosnya, bekas-bekas bendungan yang dirobohkan oleh ayam Siluk menjadi keham atau jeram di hulu sungai Mahakam. Rakit Siluk pun melanjutkan perjalanan hingga tiba di muara sungai Mahakam. Sementara itu, Ayus tidak bisa mendirikan bendungan lagi karena tak ada lagi batu-batu besar di sekitar daerah itu. Ia kemudian mengambil lumpur untuk menambah kuala sungai dan mencabuti nipah-nipah yang tumbuh di pinggiran. Dengan kekuatannya, Ayus lalu menanam nipah-nipah pada tambak buatannya sehingga membentuk sebuah hutan nipah yang cukup rimbun. Setelah selesai, laki-laki ini menunggu kedatangan rakit Siluk. Tak berapa lama, muncullah Siluk bersama rakitnya dari kejauhan yang sedang melaju ke hilir. Melihat adanya hutan nipah yang ada di hadapannya, Siluk segera menyuruh ayamnya untuk berkokok lagi. Seperti kejadian-kejadian sebelumnya, suara kokok ayam Siluk mampu menghancurkan rimbunan hutan nipah yang dibuat oleh Ayus. Bekas hancurnya hutan nipah itu membentuk aliran-aliran sungai yang sekarang dikenal sebagai Kuala Berau, Kuala Bayur, dan sejumlah delta di Kuala Mahakam.
Siluk yang berhasil melewati hutan nipah lalu meninggalkan pesan kepada Ayus sebelum melanjutkan perjalanannya lagi. Tolong, jangan halang-halangi perjalananku lagi, Ayus. Biarkan aku beribadah mendekatkan diri kepada Sang Hyang, Dewata di pusat air, pinta Siluk. Aku akan berdewa dan bebelian demi ketentraman jiwa. Selain itu, aku juga bisa menjagamu Danongo, lanjut Siluk. Setelah menyampaikan permintaannya, Siluk dengan rakitnya tiba-tiba menghilang dan muncul kembali di pusat air. Melihat kejadian itu, Ayus pun hanya menyaksikan kepergian kakaknya begitu saja dengan hati yang diselimuti penyesalan. Begitulah akhir dari legenda asal mula anak Sungai Mahakam dari Kalimantan Timur. Oke, mungkin segitu aja video tentang asal mula anak Sungai Mahakam. Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir, saya ucapkan terima kasih banyak karena telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Oke, sebelum saya akhiri video kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share channel ini ke teman-teman kalian agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten seperti ini. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. See you, bye-bye.